Halo Bunda, apa kabar? Selamat bergabung di Facebook Live SGM Explore bersama saya Amanda Haj. Nah Bunda, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali dan sayang kalau sampai dilewatkan, yaitu mengenai benarkah asupan nutrisi ini mempengaruhi perkembangan potensi prestasi si kecil? Kita akan mencari tahu jawabannya bersama dengan narasumber saya hari ini. Ada Dr. Raisa Edwina Juanda, spesialis gizi klinis. Halo dokter, apa kabar? Baik. Baik, dan juga ada Bunda Maya di sini. Halo Bunda. Halo. Sehat? Baik. Baik dan sehat ya. Nah Bunda, seperti yang kita tahu ya, memang setiap anak ini memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi generasi maju. Setidaknya ada 5 potensi prestasi yang harus dimiliki si kecil, yaitu berpikir kreatif, bantu tumbuh kembang, mandiri, supel, dan percaya diri. Nah ini mungkin bisa saya langsung tanyakan ke dokter nih mengenai hal ini. Sebenarnya apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi atau membantu perkembangan 5 potensi prestasi si kecil, dokter? Oke, jadi perkembangan seorang anak ya, Yes. ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Baik itu faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Faktor lingkungan dibagi menjadi 2. Ada faktor lingkungan secara langsung seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan juga yang tidak langsung seperti pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan lain sebagainya. Nah, faktor nutrisi sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang seorang anak. Nah, jika nutrisinya ini tidak baik atau tidak tepat diberikannya, maka perkembangannya bisa terganggu. Oke, jadi perkembangannya bisa terganggu gitu ya. Tapi Iya. sebenarnya dokter, apa sih maksud dari gizi seimbang dan status gizi seperti apa yang mempengaruhi sang anak gitu, dan bagaimana cara orang tua untuk mengetahuinya gitu dokter? Ya, jadi gizi seimbang yang dimaksud adalah harus tepat jumlah pemberiannya. Dan juga perhatikan jenis makanan yang diberikan, harus bervariasi. Nah, untuk menentukan status gizi seorang anak, bisa meminta dokter atau bidan mengukur tinggi badan dan berat badan, kemudian diplotkan ke dalam kurva pertumbuhan, dan jangan lupa untuk selalu dicatat di KIA atau Kartu Kesehatan Ibu dan Anak, dan juga KMS, Kartu Menuju Sehat. Oke, jadi memang sangat erat kaitannya antara nutrisi dengan perkembangan anak gitu ya, potensi Iya. prestasi anak. Dan warning juga untuk para bunda, jangan sampai melewatkan status gizi sang anak yang bisa dipantau melalui KIA atau KMS, atau bahkan konsultasi ke dokter dan bidan secara berkala, begitu ya dokter ya? Iya, benar. Oke, nah kalau selanjutnya mengenai kualitas dan kuantitas gizi yang baik, itu seperti apa sih maksudnya dokter? Contohnya bagaimana? Iya, jadi kualitas dan kuantitas makanan ini juga bisa menentukan status gizi. Karena jika kurang, maka bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu. Pertumbuhan itu contohnya, jadi tinggi badan anaknya tidak bisa terlalu tinggi, anaknya perawakannya pendek, beratnya pun kecil, anaknya terlihat kecil. Nah, selain penampakannya, ternyata juga pengaruh ke dalam otaknya. Nah, jadi perkembangan otak menjadi tidak optimal. Jadi itu Gitu. mempengaruhi perkembangan otak yang tidak optimal juga nanti Iya. ujung-ujungnya ya. Tapi sebenarnya kuantitas dan kualitas yang baik itu seperti apa sih dokter? Oke, nah jadi kuantitas makanan ini jumlah yang diberikan harus sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, kalau kualitas kita harus perhatikan nih, pilih bahan makanan yang segar, pilih makanan yang higienis dan juga diolah secara benar. Diolah secara benar. Jadi kalau bahan Benar. makanannya juga segar, nutrisinya terjaga, tapi diolahnya nggak benar juga nutrisinya jadi tidak baik gitu ya Iya, kan, gitu ya dokter ya. benar. Oke, nah di samping saya Bunda sudah ada Bunda Maya. Bunda Maya, tadi kan dokter Raisa menjelaskan penting sekali kaitannya antara nutrisi dengan perkembangan potensi anak. Kalau Bunda Maya sendiri bisa nggak menceritakan ke kita atau berbagi mengenai cara Bunda untuk melengkapi nutrisi harian si kecil seperti apa? Anak saya Aisyah. Aisyah nih lagi suka banget menunjukkan rasa ingin tahunya dengan banyak bertanya tentang benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau menurutku itu jadi salah satu tanda buatku kalau Aisyah itu sedang mengembangkan kemampuan berpikirnya. Contohnya nih kayak kemarin, pas lagi berkunjung ke rumah neneknya, baru aja masuk ke rumah, dia langsung bertanya, Mama, itu apa yang ada di meja? Kok lucu sih bisa ada orang suara keluar? Aku bilang, itu radio sayang.
Langsung nih tiba-tiba Aisyah mengambil radio tersebut seakan itu mic karaoke dan dia mencoba menyanyikan lagu di radio tersebut kepada sepupunya yang sedang ngambek. Jadi menurutku penting banget sih melengkapi nutrisi Aisyah, jadi ia bisa beraktivitas dengan optimal. Apalagi ya kalau nggak salah kemarin ini ku baca, katanya banyak banget anak Indonesia yang kekurangan nutrisi untuk perkembangan otaknya. Kalau nggak salah ingat nih sekitar 80%. Nah itu penting banget sih setauku karena ada hubungannya sama perkembangan otak anak. Nah karena itu nih aku selalu menjamin Aisyah tiap hari dengan makanan yang bergizi seimbang dan juga dilengkapi dengan susu pertumbuhan. Nah, memang kaitan antara nutrisi dengan perkembangan potensi prestasi si kecil ini erat sekali gitu ya. Dan Bunda Maya di sini memberikan nutrisi, melengkapi nutrisi harian si kecil dengan makanan bergizi seimbang dan lengkap serta susu pertumbuhan di pagi dan malam hari. Mungkin para bunda di luar sana bisa mencontoh cara Bunda Maya nih ya. Kalau gitu sekarang waktunya saya untuk membacakan pertanyaan terpilih ya dari ayah dan bunda SGM yang ada di rumah. Ada 3 pertanyaan terpilih ya, dan ini telah kami rangkum dari sosial media aku anak SGM, baik itu Instagram maupun Facebook. Yang pasti bunda yang pertanyaannya terpilih ini akan mendapatkan voucher belanja senilai masing-masing Rp250.000. Waduh, selamat ya. Nah, yang pertama ini dari ayah Mervin Trihardianto. Pertanyaannya adalah, setelah melewati usia 2 tahun, apakah nutrisi masih berperan besar dalam membentuk kecerdasan si kecil? Dan perlukah si kecil tetap ditambahkan lagi suplemen kecerdasan otak seperti DHA atau suplemen lainnya? Mungkin dokter bisa menjawab. Jadi setelah usia 2 tahun, ini nutrisi masih berperan penting. Meskipun perkembangan otak itu 80% mencapai 80% di usia 2-3 tahun. Tapi masih ada 20% setelahnya yang tentunya tidak bisa kita abaikan juga. Jadi tetap diperlukan nutrisi yang lengkap dan yang seimbang. Nah, untuk suplemen sendiri sebenarnya lebih bagus kalau didapatkan dari makan makanan yang sebenarnya. Oh, oke. Iya, dengan gizi yang lengkap dan seimbang tadi. Nah, suplemen mungkin bisa dipertimbangkan diberikan, tapi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Oke, jadi suplemen tambahan itu bisa saja atau boleh saja diberikan asalkan memang ada rekomendasi dari dokter gitu ya. Tapi tetap yang terbaik adalah makanan bergizi lengkap dan seimbang dari makanannya langsung. Begitu ya dokter? Oke, pertanyaan kedua ini dari Bunda Feni yang bertanya tentang seberapa besar sih kaitan antara nutrisi dengan prestasi si kecil? Ya, jadi nutrisi dengan prestasi ini sebenarnya kaitannya sangat erat ya. Besar sekali. Memang ada faktor genetik. Kita tidak bisa terlepas dari genetik. Tapi genetik itu kan nggak bisa dirubah. Nah, sedangkan kalau dari nutrisi, dari lingkungan, ibaratnya kita bisa modifikasi, bisa rubah. Nah, jadi kita harus optimalkan hal-hal yang bisa dirubah. Jadi sangat penting dan sangat erat kaitannya nutrisi dengan prestasi. Kenapa? Karena tadi nutrisi bisa mengembangkan otak biar optimal dan juga tumbuh kembang fisiknya. Jadi baik itu secara motorik, baik itu kognitif, semuanya bisa berkembang secara optimal. Nah, tentunya semuanya ini akan mempengaruhi prestasi si kecil. Oke, sangat-sangat erat gitu kaitannya dengan prestasi si kecil di sekolah ya. Nah, kalau terakhir nih dari Bunda Eka Julianti, dokter yang bertanya mengenai kebiasaan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah ini juga mempengaruhi nggak sih potensi prestasi si kecil? Oke, ya ini sangat mempengaruhi ya. Jadi memang sebaiknya anak-anak nih yang mau sekolah, baik yang mau sekolah ataupun yang tidak, itu sebaiknya diberikan sarapan pagi terlebih dahulu. Nah, sarapannya sifatnya yang lengkap dan yang seimbang. Bisa dari bahan makanan dan juga bisa dilengkapi dengan susu pertumbuhan. Nah, kenapa? Karena ternyata anak-anak yang sarapan pagi itu prestasinya lebih tinggi. Sudah ada penelitiannya. Nah, karena tadi ya, sarapan itu bisa meningkatkan mood dan juga bisa meningkatkan energi untuk si kecil. Jadinya di sekolah lebih bergairah untuk belajar, lebih semangat, dan juga
tidak ngantuk di sekolah. Oke, jadi sarapan itu sangat penting selain karena nutrisinya yang dibutuhkan oleh tubuh, juga bisa meningkatkan mood ya dalam belajar di sekolah gitu ya. Jangan lupa sarapannya yang gizinya lengkap dan seimbang, bisa dari makanan dan juga pelengkap lainnya seperti susu pertumbuhan. Itu dia, susu pertumbuhan. Terima kasih penjelasannya loh Dokter Raisa, sangat bermanfaat pastinya, dan seru sekali kan Bunda topik live chat kita hari ini, makanya kita jangan sampai kelewatan ya, karena ini nutrisi kaitannya ternyata sangat erat dengan perkembangan potensi prestasi si kecil. Nah Bunda, untuk mengetahui lebih jelas mengenai nutrisi pada tumbuh kembang anak, pantau terus sosial media Aku Anak SGM. Saya Amanda Haj pamit undur diri, terima kasih dan kita ketemu lagi di live chat berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih ya.